Halo teman-teman, kenalin aku Riana Pratiwi, kalian bisa panggil aku Ana. Kalian pernah gak sih teman-teman ngerasain hal yang sama kayak aku pas mau presentasi? Kadang kita tuh ngerasa nggak mampu buat presentasi atau kita tuh takut gitu ya buat ngelakuin kesalahan. Padahal kita tuh terlalu fokus sama penilaian audiens. Sehingga kita tuh ngerasa takut dan cemas berlebihan. Atau yang sering kita tahu yaitu demam panggung. Dimana kalian ngerasa gemeteran, keringat dingin, jantung deg-degan, atau kalian sampai ngerasa mules. Kalau kalian relate sama ini, jangan lupa tonton videonya sampai akhir karena aku akan bahas dasar-dasar public speaking dan manfaatnya dalam kehidupan kita. Hai, balik lagi bareng aku di Learning Journal pertemuan ketiga. Tahu gak sih teman-teman, ada hal yang berbeda loh di pertemuan ketiga ini. Dimana di pertemuan ketiga ini, materi disampaikan langsung oleh teman-teman kelas dari setiap kelompok. Karena di pertemuan sebelumnya, materi itu langsung disampaikan oleh Pak Adi Kusuma. Dan hal yang paling bikin deg-degan di pertemuan ketiga ini yaitu Pak Adi ngasih kesempatan kepada kita untuk melakukan public speaking, di mana kita berperan sebagai guru, sebagai dosen, sebagai penceramah, sebagai reporter atau penyiar radio, di mana kita itu harus melakukan public speaking selama 10 menit. Dan tahu nggak sih teman-teman, ada 3 orang yang dipilih secara acak dan ini yang bikin deg-degan banget sih. Nah, setelah 3 orang ini maju, kita baru melakukan presentasi dari setiap kelompok. Dimana di pertemuan ketiga ini kita membahas dasar-dasar public speaking dan manfaatnya dalam kehidupan kita. Seperti yang sudah kita bahas di Learning Journal pertemuan 2 kemarin, bahwa public speaking ini adalah proses berbicara di depan grup atau kelompok dalam suatu yang terstruktur dan merupakan bentuk komunikasi publik untuk menyampaikan pesan atau informasi dalam berbagai bentuk. Nah, teman-teman, sebelum kita melakukan public speaking, kita itu harus menguasai dasar-dasar dari public speaking. Kenapa sih kita harus tahu dasar dari public speaking ini? Karena dasar itu kan merupakan fondasi utama sebelum kita melakukan public speaking di depan orang banyak. Nah, apa aja sih dasarnya? Kenapa sih kita harus tahu dasar dari public speaking ini? Karena dasar itu merupakan fondasi utama sebelum kita melakukan public speaking. Nah, dasar dari public speaking yang pertama yaitu tampil percaya diri. Untuk melakukan public speaking, kita itu kan harus tampil dengan percaya diri. Kita harus yakin dengan kemampuan diri kita bahwa kita itu bisa untuk melakukan public speaking di depan orang banyak. Nah, dengan tampil percaya diri itu akan membantu kita dalam menyampaikan materi. Ketika kita sudah percaya diri, kita itu akan menyampaikan materi dengan lebih jelas, dengan lebih tenang, dan meyakinkan sehingga audiens kita akan lebih paham dengan apa yang kita sampaikan. Yang kedua, kita harus menguasai isi materi. Sebagai seorang pembicara, kita harus memahami isi dari materi yang akan kita sampaikan. Nah, dengan kita menguasai materi yang sudah kita pelajari, kita akan menyampaikan materi dengan lebih percaya diri, tidak mudah gugup. Karena sebagai seorang pembicara, kita itu kan harus memahami materi yang akan kita sampaikan. Bagaimana audiens kita akan paham dengan materi kita kalau kita sendiri tidak menguasai materinya? Yang ketiga, yaitu teknik vokal. Dalam public speaking, teknik vokal ini juga sangat penting loh teman-teman. Kenapa penting? Agar pesan ini terdengar jelas oleh audiens. Sebagai pembicara, kita itu harus menguasai. Yang pertama itu intonasi, volume, kecepatan berbicara, artikulasi, dan pengendalian nafas. Penguasaan kita terhadap teknik vokal ini akan membantu meningkatkan kejelasan pesan,
membantu memperjelas pesan yang kita sampaikan ke audiens sehingga audiens akan lebih fokus mendengarkan materi yang kita sampaikan. Yang ketiga yaitu bahasa tubuh. Sebagai pembicara kita juga harus menguasai bahasa tubuh ini, yaitu seperti kontak mata, ekspresi wajah, gerakan tangan. Nah, di mana bahasa tubuh akan membantu memperkuat pesan yang kita sampaikan. Gerakan tubuh juga akan membuat audiens melihat kita sebagai pembicara itu terlihat lebih percaya diri dan lebih meyakinkan sehingga audiens akan tertarik dengan materi yang kita sampaikan. Nah, contoh dari bahasa tubuh ini misal menggerakkan tangan, kan tadi harus adanya kontak mata dengan audiens. Jangan sampai kita tuh pas lagi menyampaikan materi dalam kondisi yang lagi nunduk atau mata kita tuh nggak fokus dengan audiens. Seperti itu. Lalu, apa manfaat dari public speaking ini? Yang pertama yaitu peningkatan percaya diri. Nah, ketika kita bisa melakukan public speaking ini, apakah kita akan lebih percaya diri? Yang pastinya iya gitu. Nah, yang kedua juga, public speaking ini akan meningkatkan kemampuan komunikasi. Karena tadi kita sudah sering melakukan public speaking, kemampuan komunikasi kita juga akan meningkat. Yang ketiga, pengembangan personal branding. Nah, salah satu kunci untuk membangun personal branding ini adalah public speaking. Ketika kita bisa melakukan public speaking, kita akan mempunyai peluang yang lebih besar dari orang lain. Public speaking ini kan merupakan skill yang sangat berguna di kehidupan kita ya teman-teman. Seperti untuk karir, misal untuk membangun koneksi, kita itu akan lebih mudah meyakinkan orang lain. Itu akan bisa kita lakukan ketika kita sudah menguasai public speaking. Oke teman-teman, itulah materi dari Learning Journal pertemuan ketiga. Semoga materi ini bermanfaat. Sekian, terima kasih. Benar.